Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai membaca dan menelaah lautan faedah yang terdapat dalam sebuah kitab yang sangat agung dan mulia, kitab yang sangat terkenal. Saking terkenalnya tidak butuh untuk diperkenalkan. Kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitab Tauhid, Kitab Tauhid. Insyaallah taala, dan ini merupakan jadwal tetap setiap hari Senin. Kita akan membahas poin per poin, bab per bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau ini. Sebelumnya ada beberapa perkara atau ada beberapa hal yang berkaitan dengan kitab yang sekedar tambahan faedah
butuh untuk diketahui. Bahwasanya kitab ini disebutkan dan disebut oleh para ulama merupakan kitab yang paling lengkap dan paling sempurna yang menjelaskan dalam masalah tauhid. Tidak pernah terkarang sebelumnya dan juga tidak akan terkarang setelahnya kitab yang lebih bagus dan lebih lengkap yang berbicara tentang tauhid daripada kitab ini. Di dalamnya beliau menyebutkan tentang tauhid dengan ketiga bentuknya: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tiga bentuk disebutkan semuanya dalam kitab ini. Kemudian diperinci tentang tauhid rububiyah, bagaimana keharusan seorang dalam menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang uluhiyah, apa-apa saja bentuk-bentuk ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ibadah beliau menyebutkan lengkap, dari ibadah lisan, kemudian ibadah jawarih, sampai ibadah hati pun disebutkan oleh beliau. Kemudian disebutkan lawannya tentang syirik dengan berbagai macam bentuknya, perkara-perkara yang merupakan lawan dari tauhid, yang bisa menghapuskan tauhid, ataukah menghapuskan kesempurnaannya saja, atau menghapuskan asal tauhid dari akar-akarnya, terhapus seluruhnya. Disebutkan secara lengkap seluruhnya. Nah, sehingga wajar kitab ini, kata sebagian para ulama, tidak pantas seorang penuntut ilmu lalai dan tidak memperhatikan kitab ini. Dan tidak satupun maktabah yang kosong dari kitab ini kecuali maktabahnya kurang, masalah yang kurang darinya. Karena ini merupakan kitab yang agung dan mulia, yang tidak ada satupun perkara dalam kitab ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bahkan setiap kaum muslimin butuh, dan tidak ada keluasan bagi dia untuk tidak mengetahui perkara-perkara dalam kitab ini. Nah, kemudian yang kedua tentang kitab ini. Kitab ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, murid dan murid beliau sekaligus, cucu dan murid beliau, Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Abdul Wahab. Dalam beberapa tempat dalam kitabnya, bahwasanya kitab ini beliau karang di dua tempat. Pertama ketika beliau di Mesir, beliau mengarang kitab ini. Kemudian yang kedua ketika beliau pindah ke Najd, sekitar Mekah, sekitar Hijaz. Asal kitab dikarang di Mesir, kemudian beliau sempurnakan di Najd. Nah, dan asal tujuan beliau mengarang kitab ini karena beliau melihat banyaknya bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di dua tempat tersebut, di Mesir dan di Najd. Apalagi di zaman tersebut orang-orang masih rame-ramenya ilmu ketika itu, di zaman beliau masih nampak ilmu di zaman itu, tidak seperti sekarang. Istimam manusia ilmu saat itu sangat tinggi, tidak seperti sekarang. Tapi bersama dengan hal tersebut bentuk kesyirikan sudah merajalela. Padahal ilmu dituntut luar biasa semangatnya ketika itu. Hanya saja yang kebanyakan dituntut di zaman itu, atau banyak alim di zaman beliau, itu hanya alim dalam masalah fikih dan masalah usul. Disebutkan oleh sebagian pensyarah syubhat, bahwasanya banyak alim ketika itu cuma pandai dalam masalah usul atau dalam masalah fikih. Dan kebanyakan mazhab, ingat saya, mazhab yang berlaku, mazhab akidah yang berlaku di tempat beliau, ada mazhab Al-Hanabilah, mazhab Al-Hanafiyah. Dan tidak ada istimam dalam masalah-masalah tauhid. Yang mana mereka walaupun pandai dalam masalah fikih, tapi mereka terjatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan, dari bentuk taklid. Dan alim-alim ketika itu pun menutupi perkara tersebut. Di antara mereka ada yang bolos, dan di antara mereka ada yang sengaja menutupi al-haq. Nah, karena sangat gawatnya ketika itu, bersamaan dengan kebenaran tersebut, tauhid tertutupi, dan tidak ada yang mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian faktor pendorong lainnya, yaitu alim ketika itu tidak memperhatikan masalah ini. Bahkan
lalai dan tidak memalingkan wajah mereka kepada tauhid. Bahwa tauhid uluhiyah. Maka beliau tegak mengarang kitab ini dan selesai dengannya Kashfus Syubhat dan lebih ringkas dari itu Al-Qawaidul Arba'. Semua tujuannya dalam bentuk ini. Karena keadaannya seperti itu di zaman beliau, banyak orang awam tertipu dengan ulama di zaman itu. Ulama tawassul ke kuburan. Padahal dia alim, misalnya alim. Di antara mereka ada yang meminta wasilah kepada Rasulullah SAW, minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ada yang itikaf di kuburan, padahal alim, faqih. Tapi karena janib sisi tauhidnya kurang dan tidak diperdulikan, maka beliau tegak mendakwahkan sisi ini. Nah, ini sisi yang kedua. Kunci yang ketiga, perkara yang ketiga tentang kitab ini, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya dalam kitab ini beliau berbicara tentang 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Cuman asal peletakan atau kebanyakan pembahasan dalam kitab ini berkaitan dengan masalah uluhiyah dan sedikit tentang masalah asma wa sifat. Ada juga tauhid asma wa sifat secara rinci, cuma tidak terlalu banyak. Dan adapun tauhid rububiyah, beliau singgung juga masuk dalam bentuk beberapa rincian. Adapun asma wa sifat beliau globalkan penyebutan dalam kitab ini. Karena di zaman beliau yang terjadi, yang paling banyak kesyirikan terjadi adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Makanya beliau penuhi kitabnya, kebanyakan kitabnya itu semuanya karangan tauhid uluhiyah. Al-Ushul Tsalatsa, Al-Qawaidul Arba', Kashfus Syubhat. Nah, kitab ini semuanya dalam masalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena umat lagi butuh-butuhnya dalam masalah itu saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama as-salaf rahimahumullah jami'an, mereka mengarang kitab bukan takatsur, hanya ingin memperbanyak-banyak, atau bukan ingin menampakkan bahwasanya dia hebat dalam mengarang. Tapi mereka mengarang kitab karena dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka mengarang pada perkara-perkara yang dibutuhkan. Tidak seperti sekarang. Memperbanyak saja pengarangannya. Hanya menampakkan bahwa dia tafannun, punya keahlian dalam mengarang, dalam menulis. Seperti sekarang orang mengarang kitab hanya sekedar untuk mencari nafkah, mencari maisha di baliknya, uang yang dihasilkan di belakang. Kita hebat lagi sekarang bentuk-bentuk terjemahan buku yang sebenarnya kaum muslimin belum terlalu membutuhkannya, karena berhubung tebal ukurannya terima juga. Padahal masih ada kitab-kitab yang lain yang butuh untuk diterjemahkan. Buku-buku yang salah dan seterusnya hanya untuk maisha, untuk ekonominya. Dan ini menyelesaikan jalan para ulama salaf. Di sini beliau mengarang kitab karena dibutuhkan memang, dan dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Dan kalau beliau ingin mengarang kitab terlalu banyak dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dalam masalah usul, tapi beliau tidak mengarang. Kitab-kitab beliau terkenal hanya dalam masalah akidah. Ada dalam masalah fikih seperti Adabul Masyi ila Shalah, dan juga tentang syurutus shalah. Beliau juga mengarang masalah fikih, dan beliau faqih, Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi kenapa yang terkenal kitab-kitab akidahnya? Karena begitu. Bukan beliau mengarang untuk tafannun, bukan untuk takatsur, tapi itu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga bagian dari dakwah kepada tauhid yang pertama kali. Kemudian yang kedua, kenapa beliau banyak mengarang dalam masalah tauhid uluhiyah? Karena tauhid asma wa sifat, walaupun ada bentuk-bentuk pelanggaran di zaman beliau dalam masalah asma wa sifat, tapi di zaman beliau sudah terkarang kitab-kitab yang sangat banyak. Dalam masalah asma wa sifat, Al-Aqidatul Wasithiyah Ibnu Taimiyah itu tersebar di zaman tersebut. Kitab-kitab Lumatul I'tiqad dan lain-lainnya dari kitab-kitab asma wa sifat sudah banyak terkarang di zaman sebelum beliau. Oleh karena itu beliau mencukupkan dengan apa-apa yang ada pada salaf beliau, pada apa-apa yang telah terkarang sebelumnya, dan tidak menyebutkan dalam kitab tauhid ini tentang masalah asma wa sifat kecuali beberapa poin saja. Tidak terlalu meluas beliau menggambarkan masalah asma wa sifat. Tapi kebanyakannya beliau terjun dan membicarakan tentang masalah tauhid al-uluhiyah secara lengkap. Saya kira ini 3 perkara yang berkaitan dengan kitab.
Baik. Kita masuk membaca kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Ini nuskha yang paling banyak. Ini nuskha yang dipakai oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau Al-Qaul Mufid, dan juga nuskha yang dipakai oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam mensyarah kitab ini, Kitab Tauhid. Yaitu di awal kitab langsung dimulai dengan kalimat Kitab Tauhid, tidak ada kalimat basmalah. Walaupun di sebagian nuskha, di sebagian cetakan, sebagaimana cetakan Fathul Majid itu ada Bismillahirrahmanirrahim dari banyak. Cuma Allah alam, yang saya dari syarah masih di zaman ini semuanya langsung mensyarah, tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan yang kuat di mereka, yang mereka pakai adalah nuskha yang tidak ada basmalah di depannya. Nah, jadi Kitab Tauhid langsung tidak ada basmalah di depannya. Nah, dan apa namanya? Ini dari adab beliau, atau ini dari bentuk kekhususan beliau dalam kitab ini. Beliau tidak membuat kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, lain dengan Ushul Salatah ada Bismillahirrahmanirrahim di depannya, dan beberapa kitab yang lainnya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitab itu bentuk masdar dari kataba. Kataba yaktubu kitaban wa kitabatan. Asal kata kitab, kataba, kalau ada dalam bahasa Arab kata tersusun dari kalimat ka, ta dan ba, madahnya namanya, maka ini tidak keluar dari mana al-jama' wa dhamm, pengumpulan dan penggabungan. Pengumpulan dan penggabungan. Ini kitab. Misalnya dikatakan katabat Bani Fulan. Bani Fulan katabat. Maksudnya ijtama'at, mereka berkumpul. Atau onta kalau sedang berkumpul dikatakan ini kutaibah. Dari kata ka, ta, ba, artinya onta yang sedang berkumpul. Sekarang kalau ada satu kumpulan huruf-huruf, kumpulan kalimat-kalimat digabungkan dalam satu lembaran, ini dinamakan dia kitab. Kenapa dikatakan kitab? Karena dia menggabungkan dan mengumpulkan huruf-huruf atau kalimat-kalimat. Ini asal kitab. Maka dinamakan kitab itu adalah kitab karena di dalamnya terdapat kalimat, terdapat huruf-huruf yang digabung dan disatukan menjadi satu. Ini asal dari kalimat kitab. Nah, adapun tauhid, at-tauhid itu bentuk masdar atau sebelumnya kitab wazan fi'al bermakna maf'ul, yaitu bermakna maktub. Kitab artinya maktub, yang ditulis. Sebagaimana firash diartikan mafrush. Firash artinya hamparan, mafrush yang dihamparkan. Dan ini dari makna dari sebagian wazan fi'al. Fi'al, wazan fi'al diantara maknanya bermakna maf'ul. Kitab bermakna maktub. Sebagaimana ilah, la ilaha illallah. Ilah wazannya apa? Fi'al. Artinya maf'ul, yaitu ma'luf, ma'bud. Nah, ini sama. Jadi kitab wazan fi'al artinya ma'bud. Apa artinya? Adalah maktub, yang ditulis, yang dikumpulkan padanya tulisan-tulisan. Baik. Adapun tauhid bentuk masdar, kata asal dari kalimat wahada yuwahhidu, tauhidan, yang artinya ya'lu syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ini tauhid secara bahasa. Jadi katakan mentauhidkan sesuatu, wahadtu syai'a, saya mentauhidkan sesuatu, yaitu kalau saya menjadikan dia sebagai satu-satunya pada pembicara yang saya inginkan. Misalnya saya katakan wahadtu Muhammadan,
fil masjid. Saya mentauhidkan Muhammad dalam masjid. Maksudnya apa? Yaitu kalau saya menjadikan Muhammad satu-satunya berada dalam masjid. Tidak ada orang yang lain. Tidak ada orang yang lain. Nah, caranya bagaimana? Yaitu saya suruh tinggal Muhammad di dalam, saya keluarkan yang lain, saya suruh yang lainnya keluar. Ini dikatakan saya mentauhidkan si Muhammad dalam masjid. Yaitu saya menjadikan dia satu-satunya berada dalam masjid. Nah, maka dari sisi bahasa sudah nampak bagaimana arti tauhid secara istilah. Yaitu menjadikan sesuatu. Dan secara bahasa nanti bisa dikatakan mentauhidkan sesuatu kalau ada penafian dan ada penetapan. Saya menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya di masjid. Kapan bisa ditauhidkan Muhammad dalam masjid? Kalau ada penafian, disuruh keluar yang lain, dan ada penetapan, disuruh Muhammad tinggal dalam masjid. Nah, ini asal tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tarikh tauhid, yaitu ifradullah taala fima yakhtassu bihi. Ifradullah taala fima yakhtassu bihi. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Apa hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada 3 perkara. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, jadi tauhid itu menunggalkan Allah pada 3 perkara ini. Karena 3 perkara ini merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Menunggalkan Allah pada perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid dalam makna secara umum. Dan ini tidak bertentangan dengan perkataan sebagian ulama ketika mengartikan tauhid itu ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah saja. Seperti perkataan Syekh Muhammad bin Wahab dalam Al-Usul Salasah. At-tauhid ifradullah bil ibadah, beliau mengatakan seperti itu. Ini tidak bertentangan. Karena ketika menafsirkan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, ini hanya menafsirkan sebagiannya saja. Menafsirkan tauhid dalam makna la ilaha, dalam makna tauhid uluhiyah. Nah, ketika dikatakan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, ini juga benar. Tapi kenapa dikhususkan tauhid dan ditafsirkan sebagai tauhid uluhiyah saja? Ini karena yang pertama, sisi alasannya, yaitu karena letak penentangan kaum musyrikin kepada para anbiya itu terletak dalam tauhid uluhiyah saja. Nanti akan dijelaskan. Dalam masalah tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kebanyakan kaum musyrikin tidak mengingkarinya. Sepakat dengan Nabi dan Rasul dalam masalah rububiyah dan dalam masalah asma wa sifat. Nanti akan datang penjelasannya. Adapun letak perselisihan antara Nabi dan para pengikutnya dalam masalah uluhiyah. Makanya ketika disebutkan tauhid mentauhidkan Allah, langsung disebutkan intinya, letak perselisihannya, yaitu tauhid uluhiyah. Meninggalkan Allah dalam masalah uluhiyah. Poin yang kedua, yaitu seorang masuk Islam dikatakan dia bertauhid dengan sebetul-betulnya tauhid kalau dia meyakini tauhid uluhiyah, menyerahkan seluruh ibadahnya dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sekedar menjadikan Allah sebagai Tuhan, meyakini tauhid rububiyah, atau sekedar mengakui tauhid asma wa sifat, ini belum tentu dia masuk seorang muslim. Belum tentu dia seorang muslim. Tapi seorang dia punya muslim, la ilaha illallah, tak dia mentapkan seluruh ibadahnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mencukupkan ketika menafsirkan tauhid, itu tauhid meninggalkan Allah dalam peribadatan. Tidak disebutkan asma wa sifat, dan disebutkan rububiyah. Kenapa? Alasannya tadi, dalam bentuk meringkas, dan inilah yang paling penting dari 3 tauhid. Dari 3 tauhid ini yang paling penting adalah tauhid asma wa sifat, atau tauhid al-uluhiyah. Yang paling penting adalah tauhid al-uluhiyah. Makanya kalau Anda dapatkan seorang mengatakan tauhid itu adalah meninggalkan Allah dalam ibadah, benar. Ini ditafsirkan dengan tafsir yang paling pentingnya. Tapi kalau menafsirkan tauhid secara umum, yang paling lengkapnya ya ini, menafsirkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Ini at-tauhid. Kemudian tauhid
Kalimat tauhid, kitabut tauhid. Kalimat tauhid ini kalimat yang waris dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh sebagian hizbiyah di zaman ini. Katanya dakwah kepada tauhid, dakwah bidah. Tidak dikenal itu kalimat tauhid dalam Al-Quran dan dalam hadis. Katanya carikan saya dalam Al-Quran satu ayat saja, ada dalam hadis satu nas saja yang dalamnya ada kalimat tauhid. 6. Dan ini adalah kebodohan yang lain dari mereka dan menunjukkan kejumudan mereka terlalu terpaku dalam konteks hadis, dalam konteks ayat. Harus cari kata tauhid. Sama seperti orang sekarang cari dalilnya di dalam hadis kalau ada kalimat tarawih. Tidak akan ada yang nas hadis. Cuman inti pembahasannya nas yang diinginkan ada. Begitu pula masalah tauhid. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wusali Al-Yamani, murid Syekh Muqbil, membuat poin khusus dalam kitabnya Qaul Mufid, yaitu Adilat Tauhid. Beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis tentang penyebutan tauhid untuk membantah orang-orang yang menolak kalimat tauhid ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan dalil yang beliau sebutkan, "Wa idza dzikrallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Kalau disebut nama Allah wahdah saja, maka akan timbul rasa sesat dalam diri dan dada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang hari akhir. Ini kalimat wahdah. Wahdah dari kata wahada. 6. Maka ini diambil penilaian oleh para ulama, ini dakwah tauhid. Dan ini ijma di kalangan para ulama, ijtihad mereka, tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. 6. Tidak seorang pun yang menyelisihinya. Begitu juga dalam hadis ketika Rasulullah Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ini lebih tegas lagi. Qul yakun awwal ma tad'uhum ilaihi ila ay wahidullah. Yang pertama kali kalian ajak kepada mereka ay wahidullah. Mereka wahada. Wahada ini dari kata tauhid. Kalau begitu nas tauhid ada dalam hadis, cuma dalam bentuk fi'il mudhari di sini yuwahidu. Tapi masdar dari fi'il mudhari ini adalah kata kalimat tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Yang pertama kali ajak mereka ala yuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat tauhid ini bukan kalimat yang bidah, dan dakwah kepada tauhid bukan pula dakwah yang bidah. Maksud saya sini, mereka mengingkari kalimat ini, kalimat tauhid. Kalau dakwah tauhidnya mereka tidak ingkari, tidak berani. Tapi lafaz tauhid mereka ingkari. Nah, dan ini tertolak dengan ijma dan kesepakatan para ulama dengan kalimat tauhid ini. Dan ini dari kalimat yang disepakati. Dan kata Rasulullah, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Menunjukkan kalimat ini adalah nas syariatnya di sisi Rasulullah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Kata beliau kitab tauhid. Kitab at-tauhid. Jadi kitab tauhid itu artinya adalah sebuah kitab yang dia mengumpulkan dalamnya, menggabungkan dalamnya berbagai macam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Nah, dan at-tauhid yang ini kan sini adalah ketiga bentuknya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yaitu kitab yang mengumpulkan dalamnya berbagai macam bentuk permasalahan tentang masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini makna dari kalimat kitab tauhid. Nah, baik. At-tauhid, pembagian jumhur ulama terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi 2. Ada tauhid al-qasd wal iradah. Baik. 6. Al-qasd wal iradah, dan ada tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid al-qasd wal iradah ini maksudnya tauhid uluhiyah. Kalau tauhid ma'rifah wal isbat itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini pembagian lain, tapi semuanya diinginkan sama. Ibn Abil Iz juga membagi kitab ini. Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membagi tauhid menjadi 2, cuma dari bentuk lain. Tauhid al-mursil dan tauhid ar-rasul. Tauhid al-mursil yaitu tauhid al-mursil yang mengutus, yaitu tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk tiga-tiganya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan yang kedua ada namanya tauhid ar-rasul. Inilah yang dikenal di istilah ulama belakangan tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusali dalam kitabnya Qaul Mufid.
Nah, tauhid al-mutabah. Beliau bagi menjadi 4, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan al-mutabah. Nah, ini semua istilahat pembagian di kalangan para ulama. Cuma jumhur kebanyakan para ulama membagi menjadi 3 saja. Menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan inilah pembagian yang mustaridah, yang tetap. Bagi membagi selainnya, maka itu ijtihad dia sendiri, pembagian di diri dia. Ada yang berlaku di kebanyakan para ulama 3 perkara ini. Baik. Yang pertama, tauhid rububiyah. Nah, dan 3 perkara ini, 3 dalil, 3 tauhid ini waris dalam nusus Alkitab dan Sunnah. Dan dalilnya adalah dalil istiqrai. Tidak ada dalil khusus dari Rasulullah. Rasulullah berkata tauhid ada 3 misalnya. Tidak ada. Tapi dalilnya dalil istiqrai. Yaitu setelah para ulama membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, membaca hadits Rasulullah SAW yang sahih, tersimpulkan darinya bahwasanya tauhid ada 3. Ini namanya dalil istiqrai. Dalil istiqrai. Nah, dan 3 perkara ini, 3 tauhid ini terdapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Dalam surah Maryam ayat 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Dalam surah Maryam ayat 65 Allah menyatakan, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Tuhannya langit-langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Ini tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Karena dikatakan Rabbus samawati wal ardi. Tuhannya langit-langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Fa'budhu, oleh karena itulah sembahlah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Wastabir li ibadatihi, ini juga masih tauhid uluhiyah. Menyembahlah kepadanya dan bersabarlah dalam penyembahan kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang setimbang, ada yang mirip, ada yang sama tingkatannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid asma wa sifat. Nah, ini 3 tauhid dikumpulkan dalam satu ayat. Dalam surah Maryam ayat 65. Nah, adapun dalil ayat per ayat sangat banyak. Nanti kita akan rinci. Baik. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah, ar-rububiyah diambil dari kata Rabb. Dan Rabb dalam bahasa Arab itu memiliki 3 kandungan, yaitu al-Khaliq, pencipta, al-Malik, penguasa, dan al-Mudabbir, pengatur. Maka ketika dikatakan Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan, maka kita tetapkan artinya Allah adalah al-Khaliq, pencipta, Allah adalah penguasa, dan Allah adalah pengatur alam semesta. Nah, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya pengatur. Tidak ada mencipta, tidak ada menguasai dan tidak ada mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Allah Azza wa Jalla firman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalq wal amr." Ketahuilah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-khalqu, penciptaan dan amar, perintah. Nah, dan juga Allah menyatakan, "Hal min khaliqin ghairullah." Apakah ada sembahan? Apakah ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dalil akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta makhluk, mencipta alam semesta. Nah, dan tidak ada yang menyandang nama Al-Khaliq kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq secara mutlak. Nah, Al-Khaliq secara mutlak. Adapun Khaliq mencipta, pencipta secara muqayyad, dikaitkan pada satu perkara. Ini disifatkan juga pada sebagai makhluk. Dan Al-Quran Allah mensifatkan sebagai makhluknya dengan sifat Khaliq, dia mencipta. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mencipta dari semua yang mencipta. Jadi disebutkan juga ada mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah adalah yang paling ahsan, yang paling baik yang mencipta. Menunjukkan Allah mensifatkan sebagai makhluk juga mencipta. Dan juga Rasul menyebutkan tentang kisah orang yang siksa di neraka ketika dia menggambar di dunia. Dan tersisanya disuruh, "Uhyu ma khalaqtum." Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Menunjukkan Allah menetapkan dia yang mencipta. Saya mencipta apa yang diinginkan sini? Penciptaan makhluk
Walaupun sifatkan dia yang mencipta, tapi tidak seperti penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta. Nah, minal adam ila wujud, menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Hal ata al insani ini min-ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukan kalau belum datang satu zaman kepada manusia yang ketika itu dia belum pernah tersebut-sebut. Tidak pernah tersebut-sebut. Tidak pernah ada manusia diciptakan menjadi ada. Adapun penciptanya manusia disebutkan dia sebagai mencipta, tapi penciptanya kurang. Itu hanya sekedar merangkai, hanya dalam sekedar membentuk. Tidak bisa mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Nah, dikatakan ini lemari diciptakan oleh tukang kayu. Dia betul diciptakan. Tapi apakah dia menciptakan lemari dari sesuatu yang tidak ada? Tidak, dia hanya merangkai kayu dan seterusnya. Alat-alatnya, pakunya dan seterusnya digabungkan menjadi satu. Tapi kayu ini salah menciptakan, tidak bisa manusia. Nah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan walaupun satu ekor lalat, walaupun mereka berkumpul. Mereka tidak bisa menciptakan dengan bentuk ciptaan yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk disebutkan dia dengan mencipta, tapi bukan mencipta dari sesuatu yang tidak ada, tapi hanya sekedar ada, tinggal merangkai saja. Nah, begitu pula sifat penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan sifat Al-Malik dan juga sifat Al-Malik. Dalam ayat Al-Quran, Malik Yaumiddin. Pada sebagian bacaan, Malik Yaumiddin. Jadi Malik, Malik. Ini dua nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Malik artinya raja. Malik artinya penguasa. Dan dua sifat ini terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk di antara mereka ada yang Malik tapi tidak Malik. Sebagian lain Malik tapi bukan Malik. Malik artinya raja. Nah, sebagian makhluk ada yang bersifat dengan Malik, raja, tapi bukan Malik. Dia bukan penguasa, dia bukan memiliki. Karena raja sekedar namanya saja, tapi yang kerja, yang menjalankan, yang memegang pemerintahan sebenarnya adalah misalnya Perdana Menterinya. Atau ketika hartanya rakyatnya bukan dia yang miliki. Jadi sekedar Malik, tapi apakah dia yang miliki, menguasai? Tidak. Hartanya rakyatnya, milik rakyatnya, bukan milik dia. Adapun dia sekedar raja, Malik. Sebagian yang lain, dan ini yang paling banyak, makhluk hanya Malik, penguasa, memiliki saja, menguasai, tapi dia bukan raja. Seperti orang menguasai rumahnya, memegang rumahnya, dia menguasai rumahnya, dia menguasai rumah tangganya. Ini Malik. Saya bukan Malik, bukan raja. Karena raja dalam negara cuma satu. Nah, itu pun bentuk kekuasaan makhluk sangat terbatas. Beda dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa, yang mencakup segala sesuatu. Ya Allah, saking maha berkuasanya, kalau menetapkan sesuatu pasti terjadi. Dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Menunjukkan maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, bagaimana kekuasaan dia kepada sesuatu terbatas? Pasti terbatas. Jangankan yang bukan miliknya, yang menjadi miliknya saya di dunia ini terbatas dia miliki. Rumahnya misalnya atau uangnya dimiliki, tapi terbatas. Buktinya kalau dia ingin membakar rumahnya tidak akan bisa, dilarang oleh pemerintah, akan ditangkap. Kalau negerinya negeri Islam. Ini rumahnya, dia kerja bertahun-tahun hasil mengumpul, uangnya dia mengumpul, dia bangun sampai begini dan begini sampai besar, dia ingin bakar tidak bisa. Paling miliknya ini uangnya. Ini menunjukkan kepemilikannya tidak terbatas. Apa? Kepemilikannya terbatas. Dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa segala sesuatu. Nah, wallahi mulku samawati wal ardh. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di langit dan bumi. Begitu pula yang ketiga al-mudabbir, pengatur. Allah mengatur segala sesuatu. Nah, wa man yudabbir al-amr. Ketika Rasulullah bertanya kepada orang musyrikin dalam ayat Al-Quran, siapa yang mengatur segala urusan? Orang musyrikin menjawab, fa sayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mengatur segala urusan. Kehidupan dan kematian, masalah rezeki, masalah syaqiyun aw sa'id, dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga, tentang takdir seluruh makhluk.
dari manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, binatangnya, takdir seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala ada yang satu kali, yaitu di Lauhul Mahfuz. Dari awal dunia sampai akhir dunia tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ada pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya satu kali seumur hidup. Itu pengaturan Allah yang ditetapkan di dalam ketika bayi dalam rahimnya berumur 120 hari. Ada pengaturan tiap tahun dalam Lailatul Qadar diatur tiap tahun. Takdir yang baru bagi setiap makhluk. Ada pula tiap hari. Tiap hari Allah meninggikan dari satu kaum, merendahkan satu kaum, menghidupkan satu kaum, mematikan satu kaum. Ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk pengaturan mereka serba terbatas. Nah, terbatas, tidak mampu mereka mengatur perkara lebih dari satu perkara dalam satu waktu. Tiga perkara dalam satu waktu, pasti akan hancur seluruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung berbagai macam perkara yang Allah utus, yang Allah urus dalam sekejap mata. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhum bil basar. Tidaklah perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu kali saja seperti kedipan mata. Nah, seluruh perkara dalam satu waktu. Menunjukkan Maha berkuasa dan Maha mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini tidak seorang pun yang mengingkarinya. Tidak secara juhud, artinya mengingkari betul-betul dia mengingkari Allah sebagai Tuhan. Dan tidak ada juga orang yang menjadikan tandingan untuk Allah SWT dalam masalah rububiyahnya. Mengatakan ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk secara umum bersepakat menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk yang paling mujad, iblis, la'anahullah, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan. Rabbi bima agwaitani, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau telah menggelincirkan saya, menyatakan saya sesat, saya akan sesatkan juga anak Adam. Dan Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, bayangkan iblis menetapkan. Bahkan dia sanggup bersumpah dengan menggunakan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi izzatika la gu'annahum ajmain. Demi keperkasaannya Allah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis menetapkan tauhid rububiyah, bahkan menetapkan tauhid asma wa sifat. Lebih baik daripada orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah menolak asma wa sifat. Iblis menetapkan rububiyah Allah SWT, tidak ingkari. Begitu pula orang-orang musyrikin menetapkan wa yas'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amma yamliku as-sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun. Tanya oleh Muhammad kepada orang musyrikin, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Pertanyaan dari rezeki. Dalam masalah rezeki ini, masalah pengaturan. Amma yamliku as-sama wal absar, siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Ini masalah tamlik, masalah al-milk. Bahwasanya Allah adalah al-malik. Al-malik. Yang ketiga, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Ini masalah al-khalq. Ketiga ini masalah penciptaan. Rezeki masalah pengaturan, pendengaran dan penglihatan masalah penguasaan. Kemudian menghidupkan dan mematikan, ini masalah penciptaan. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Para musyrikin zaman sudah mengakui. Sebelumnya Firaun, makhluk yang paling menentang, menetapkan hal ini. Walaupun dia ingkari juhud terhadap rububiyah Allah secara lisan, tapi dalam hati tidak bisa diingkari. Dan misalnya dia mengatakan ana rabbukum la'ala, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, saya tidak mengetahui baik kalian Tuhan selain saya. Tapi ini lisan saja. Tapi akhirnya di hati dia tidak bisa mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diuji oleh Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menjawab. Nah, ketika dikatakan Firaun bertanya kepada Nabi Musa, siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Dia membantah, ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang, satunya saya penggal, satunya saya biarkan hidup.
Yang satunya saya matikan, satunya saya hidupkan. Saya lihat hujahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Fa inna Allah ya'ti bis-syamsi minal masyriqi fa'ti biha maghrib. Fa'ti biha min maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur, maka kamu sekarang datangkan dari barat. Jadi saya jawab, menunjukkan memang ada bentuk keraguan-keraguan dan bentuk penetapan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta, penguasa dan pengatur. Ragu dia akan pernyataan dia sendiri bahwasanya dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuhannya manusia secara tinggi. Nah. Dan ini pertegas lagi dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau ya Firaun, sungguh telah mengetahui bahwa saya tidak ada menurunkan 7 ayat ini. Ayat-ayat yang saya turun datangkan ini kepada kalian kecuali Rabbus samawati wal ardi. Kecuali Tuhannya langit-langit dan bumi. Basair, hujah yang betul-betul nampak. Dan juga Allah menerangkan tentang hakikat hati Firaun dan para pengikutnya. Wajahadu biha wastaqaratha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka juhud, sombong, menolak ru'ya Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati mereka hakikatnya meyakini. Tapi mereka mengingkari karena kezaliman dan pelampuan batas. Ini Firaun menolak ru'ya Allah Subhanahu wa taala secara lafaz, tapi meyakini secara hati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ru'ya Allah Subhanahu wa taala ini adalah ru'ya yang sangat nampak dalilnya, dan tidak seorang pun manusia yang mampu dan sanggup untuk mengingkari dalil dalam masalah ini. Walaupun sebagian orang ada yang mengingkarinya, seperti Firaun tadi, itu pun mengingkari secara lisan. Dan juga ada yang membuat syarikat dalam masalah rububiyah, seperti orang-orang Majusi yang mengatakan pencipta itu ada 2, ada kegelapan dan ada cahaya. Cahaya menciptakan perkara yang baik, kegelapan menciptakan perkara yang jelek. Itu pun dia tidak samakan secara mutlak. Mereka mengatakan dari 2 pencipta ini yang paling baiknya adalah cahaya, karena dia menciptakan kebaikan. Nah, dan yang mengikuti mereka orang-orang Majusi, orang-orang Qadariyah. Walaupun tidak secara langsung, maka mereka melanggar dan menyelesaikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ada mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dihukum musyrik, tidak dihukum kafir, karena bentuknya secara tidak langsung saja. Mereka punya syubhat. Ketika mengatakan perbuatan baik Allah yang ciptakan, perbuatan jelek makhluk sendiri yang ciptakan, bukan Allah yang ciptakan. Mereka menetapkan 2 pencipta, walaupun secara tidak langsung. Nah, maka tauhid rububiyah secara umum seluruhnya diakui oleh orang-orang musyrikin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti mereka berbuat kesyirikan. Dalam ayat ini Allah menetapkan orang musyrik punya keimanan, tapi bersamaan dengan itu mereka juga berbuat kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan antara mereka beriman. Iman yang ingkar sini adalah iman rububiyah. Illa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Nah, ini tauhid yang jenis yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak. Bahkan sampai akal menunjukkan hal tersebut. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah mengangkat seorang anak pun dan tidak ada sembahan pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, idzan seandainya ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap sembahan akan pergi dengan apa yang diciptakan sendiri. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Dan sebagainya tentunya akan lebih tinggi daripada sebagian lain. Sekarang dari akal, kalau ada 2 yang mencipta, maka tidak keluar dari 2 kemungkinan. Dan kebiasaan orang yang berkuasa tidak mau kalau mengganggu kekuasaannya. Dan dari kesempurnaan berkuasa, kalau sesatunya dia yang berkuasa dari berkuasa yang dia. Maka kalau ada yang berkuasa dua selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak keluar dari 2 kemungkinan. Atau kita lihat dari bentuk umum dulu. Sekarang kalau ada 2 raja yang berkuasa di satu tempat, maka tidak keluar dari 2 keadaan. Yang pertama, masing-masing dari raja ini tidak sanggup untuk saling mengalahkan. Atau kemungkinan yang pertama, salah satunya mengalahkan yang lain. Satunya menang, satunya kalah. Kemungkinan yang kedua,
dua-duanya tidak bisa saling mengalahkan. Apakah seimbang kekuatannya? Kalau seimbang berarti ada bentuk kelemahan padanya, karena tidak bisa mengalahkan musuhnya. Nah, apakah satu menang, satunya kalah, atau kalian yang kedua seimbang? Dan ini mustahil pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang berkuasa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya pasti dia menang dan pasti Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak ada pembahasan Allah Subhanahu wa taala dari sifat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua. Dan ini kemungkinan yang mustahil, seimbang kekuatannya. Kalau seimbang kekuatannya sama-sama seimbang, berarti padanya ada kelemahan dan tidak mungkin sesuatu dikatakan Tuhan kalau ada bentuk kelemahan di dalamnya. Oleh karena itulah pencipta satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lah yang mengalahkan segala sesuatu, Al-Qahhar, yang Maha menentukan segala sesuatu. Baik. Poin yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Nah, tauhid al-uluhiyah ini inti pembahasan dalam kitab ini. Nah, tauhid al-uluhiyah itu tauhid Allah Taala bil ibadah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yaitu bagaimana seorang muslim mengarahkan semua ibadahnya, apakah ibadah lisan, ibadah hati, ataukah ibadah jawari, anggota tubuh, apakah ibadah badan maupun ibadah harta, semua diarahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-uluhiyah. Semua diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebenaran Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dan demikian itu karena Allah dia yang berhak untuk disembah. Adapun disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sembahan yang batil. Sembahan yang batil. Nah. Baik. Inilah bentuk tauhid yang menjadi penentu seorang muslim, seorang dikatakan masuk Islam atau tidak. Inilah bentuk penentu letak perselisihan antara para nabi dan kaumnya. Gara-gara tauhid inilah seorang nabi mendakwai kaumnya. Gara-gara tauhid inilah Allah menurunkan azab kepada orang-orang insan. Karena tauhid inilah Allah menciptakan manusia dan menciptakan langit dan bumi sebagai fasilitas buat mereka. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan rasul. Dan karena tauhid inilah Allah menurunkan Alkitab. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis orang muslim, umirtu an uqatil nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Diselesaikan dalam hadis yang lain. Nah, man syahida Allah ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Yang mempersaksikan tidak sembahan yang berat disembah selain Allah dan mengkafiri semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka baru aman harta dan darah, tidak akan diganggu. Menunjukkan ini makna la ilaha illallah. Nah, dan juga Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Illa insi, Allah menciptakan jin dan manusia. Dan karenanya Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan apa-apa yang berada di bumi untuk kalian seluruhnya, untuk kalian pasrah untuk menyembah. Dan karena tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasul, gunanya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kami Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tidak sembahan yang berhak disembah selain saya. Oleh karena itulah sembahlah kalian kepada aku. Dan karena ini Allah mengutus dan Allah menurunkan kitab-kitab. Alif Lam Ra, kitabun ahkamat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Dalam surah Hud. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alif Lam Ra, inilah kitab yang muhkam, global ayatnya, kemudian diperinci, turun dari yang maha hikmah lagi maha mengetahui. Apa gunanya diturunkan? Alla ta'budu illallah, agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul, diturunkan kitab tauhid al-uluhiyah ini, yaitu mengharamkan ibadah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan tauhid uluhiyah ini sebagaimana telah berlalu punya dua rukun. Ada rukun penafian dan ada rukun penetapan. Dikatakan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, yaitu ketika seorang menolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan dan menetapkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Maka dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah warid bentuk tauhid dalam bentuk ini, nafi wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha penafian, menolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah. Illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bari'un mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini an-nafyu. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Ini al-isbat. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang yu'min billah, faman yakfur bit-taghut, mengkafir taghut, ini penafian. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, ini penetapan. Nanti terkumpul dua-duanya ini baru faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berpegang teguh pada tali agama yang kuat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin, dan orang-orang yang beriman, ini penetapan. Walam yalbisu imanahum bi dzulmin, tidak mencampur adukan dengan kezaliman keimanannya. Kezaliman ini kan di sini adalah kesyirikan. An-nafyu, baru mendapatkan pahala faulaika humul amnu wa hum muhtadun. Dan banyak dalam ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, ini al-isbat, wa la tusyriku bihi syai'a an-nafyu, menunjukkan dua rukunnya ada pada tauhid seorang. Harus semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus menetapkan ibadah tersebut milik Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dua perkara yang harus ada. Kapan seorang meletakkan satu dan meninggalkan yang lainnya, maka terteranggap orang bertauhid, terteranggap seorang muslim. Sebagaimana ada orang yang menetapkan hanya Allah, atau menetapkan dia hanya menetapkan mengamalkan rukun penetapan saja, al-isbat saja, tapi meninggalkan rukun an-nafi kata beliau, maka dia terteranggap seorang muslim. Itu ketika dia mengatakan Allah yang sesembah, Allah yang sesembah, Allah yang serahkan pada ibadah, Allah sembahanku, Allah Tuhanku. Ini semua sebab, tapi tidak ada an-nafyu, tidak ada penolakan. Dia sembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ada semuanya, tapi tidak ada an-nafyu, tidak menolak sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada artinya keimanannya. Seperti orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Mereka berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan mereka menetapkan Allah sebagai sembahan, tapi tidak murni. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk Allah, tapi berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum musyrik. Apalagi orang yang memang asalnya tidak menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah saja, tapi menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala, ini musyrik, kafir. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya peluang perbuatan kesyirikan ini sangat besar, kemungkinan besar terjadi pada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan musyrik kalau dia menyembah Allah, kalau menyembah juga selain Allah. Artinya musyrik ini, kekafiran ini, kesyirikan ini yang menggagalkan seorang pelakunya menggagalkan seorang dalam api neraka, menghapuskan seluruh amal dari awal sampai akhir, memasukkan seorang dalam api neraka dan mengagalkan diri dalamnya. Ini terjadi pada seorang musyrik, terjadi pada seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan pada orang yang memang tidak pernah menyembah Allah, tapi justru terjadi pada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terbutuh untuk mendalami ilmu ini, ilmu al-uluhiyah ini. Apalagi dikatakan inilah letak persisian Nabi dan Rasul, inilah dakwah Nabi dan Rasul seluruhnya. Nabi dan Rasul tidak mengajak manusia untuk menetapkan rububiyah, tidak mengajak manusia untuk menetapkan uluhiyah dalam artian itu yang jadi patokan, jadi ukuran benar tidaknya seorang muslim, tidaknya seorang, tidak. Tapi yang jadi patokan adalah
Tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Makanya sangat mengherankan orang-orang sekarang, dari orang-orang yang mengarang kitab, dari orang-orang belakangan, dia mengarang kitab tentang usul din, usul agama, atau dalam masalah tauhid katanya, atau dalam masalah etika, tapi berbicara seputar tauhid rububiyah. Seakan-akan yang dia bicara ini adalah orang yang mengingkari Allah adalah Tuhan. Seakan-akan umat yang di kitab ini dikarang untuk mereka adalah umat yang mengingkari Allah adalah Tuhan. Mengingkari Allah pencipta, penguasa dan pengatur. Ini kebolehan yang lain. Karena tidak seorang makhluk pun, sebagaimana telah kita jelaskan, yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingkari dalam masalah mengarang dalam masalah falsafah, filsafat, ya. Mendawai manusia untuk tadabbur alam yang ujung-ujungnya kalau butuh tidak menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil akal ini dan itu. Nah, ini semua adalah kesesatan. Bahkan kebodohan dan membuang waktu. Karena penetapan Allah adalah Tuhan tidak perlu ditetapkan dengan sesuatu apa ya. Manusia ketika lahir fitrah tidak tersentuh dengan racun syubhat apapun juga akan menetapkan tauhid rububiyah ini. Tidak perlu ini. Makanya ketika dengan saya Pak Razi berjalan di sebuah desa, jadi dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang mulut-mulutnya setengah baik, sampai debu-debunya berterbangan. Maka lewatlah dia di depan seorang ajuz, seorang nenek tua, nenek yang tidak pernah tersentuh dengan pendidikan agama formal seperti itu. Maka nenek ini pun bertanya kepada salah seorang muridnya, siapa dia? Kata muridnya, silakan kamu tidak kenal siapa dia? Orang tak kenal. Kata nenek ini, dia raja? Katanya bukan. Nenek ini bertanya lagi, dia penguasa, bangsawan? Bukan. Lalu siapa dia? Katanya dia adalah Razi yang memiliki 1000 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau orang sekarang mungkin tidak akan bisa mendapatkan seperti ini. Dengan kapasitas ilmu orang sekarang. Jadi apakah yang suatu keutamaan? Kata nenek tua ini dengan fitrah dia menjawab, celaka dia kalau begitu. Apakah dia punya 1000 keraguan dalam Allah Subhanahu wa taala? Afillahi syakkun. Artinya kalau dia punya 1000 jawaban, 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti dia punya 1000 syubhat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh 1000 dalil juga untuk menjawabnya. Nah, ini perkara yang jelas. Maka mendawai manusia diajak kepada tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah. Karena ini adalah letak keselamatan antara muslim. Apakah dia kekal di neraka atau tidak, ini penentunya. Tauhid uluhiyah. Orang yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid menunaikan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tauhid asma wa sifat secara umum terpoint tauhid asma wa sifat dengan 2 perkara. Dengan 2 kali ini selamat dari seluruh syubhat-syubhat. Walaupun secara rinci dibahas dalam kitab-kitab yang berbicara tentang dalam masalah asma wa sifat. Dan 2 kali ini diambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala Syura 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perkara yang pertama, tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Acara Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berupa nama dan berupa sifat. Ada ayat, ada hadis yang sahih menetapkan satu sifat, tetapkan itu. Pasti selamat. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwas samiul basir." Dia Allah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Allah tetapkan dirinya mendengar dan Maha melihat, lalu ditetapkan. Langkah yang kedua, setelah menetapkan, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Selamat sudah. Ketika menetapkan untuk Allah, yaitu yang pertama menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan juga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keluar darinya ta'til dan tahrif. Ta'til menolak asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil ditolak. Kalau tahrif dia terima tapi dia palingkan maknanya. Ini juga dalam bentuk ta'til sebenarnya. Karena ketika beliau menetapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka hakikatnya mentaktil. Tangan ini saya terima, tapi artinya adalah kekuasaan.
Artinya kan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau itu sama sekali kamu mentaktil, menolak tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaidah yang pertama, keluar darinya ta'til dan keluar darinya tahrif. Poin yang kedua tadi, tidak boleh suruh menyerupakan Allah dan makhluk, keluar darinya takyif dan keluar darinya tamtsil. Tamtsil menyerupakan Allah dan makhluk 100%. Dan masuk dalam bentuk tamtsil tasbih, menyerupakan Allah pada sebagian sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Ini tasbih. Tidak menyerupakan secara keseluruhan, tapi ada sebagian sifat Allah diserupakan dengan makhluk. Ini tasbih. Dan yang kedua, keluar darinya takyif, membagaimanakan. Oh Allah begini dan begini dan begini. Yang khayalannya ini diangkatkan bentuk yang tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki sekarang. Ini juga masuk dalam bentuk tamtsil, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ketika dia mengkhayal, khayalannya adalah makhluk. Kalau itu sama saja diserupakan Allah dengan makhluk. Walaupun tipenya lain, bentuknya lain. Kalau tamtsil langsung menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada bentuknya, yang dilihat dengan mata. Kalau takyif menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada di khayalannya. Jadi sama-sama makhluk. Walaupun yang di khayalannya itu tidak ada makhluk yang bentuknya seperti itu, yang terlihat. Nah, saya kira ini poin yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Syarah judul kitab tauhid. Insyaallah pada pekan depan kita mulai masuk membahas ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala. Baik, dan saya harapkan ikhwah, dan ini nasihat dari para ulama yang juga mensyarah kitab ini, menghafal kitab ini. Menghafal judul bab dan matanya, menghafal matan kitab ini, judul bab dan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya yang terdapat dalam ini. Kalau seorang menghafal ini akan mulai dia berbicara tentang masalah tauhid. Tidak seorang pun perkara tauhid yang didengar kecuali dia pasti bisa berbicara dalam masalah itu. Kalau dia hafal kitab ini. Nah, karena seluruh permasalahan tauhid ataupun kebanyakannya sudah masuk dalam masalah dalam kitab ini. Nah, dalam kitab ini. Jadi membantu seorang dalam tahsil ilmu, menghafal, membiasakan menghafal kitab-kitab seperti ini. Jadi itu sekedar anjuran dan sepanjang seorang muslim bersemangat pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk agamanya. Nah, maka dia bisa, di sini ada 20 orang, berpasangan-pasangan saja lah. Satu kali pertemuan, sekarang kita ambil satu ayat, satu hadis. Itu aja dihafal. Tidak sulit sekali satu ayat, satu minggu, satu pekan. Ya, masa ada anak Unhad, universitas paling terkenal di Makassar, Nabi Sahab satu ayat dalam satu pekan. Keterlaluan. Nah, satu hadis. Kalau rumus-rumus, gampang. Nah, jadi disahkan, dihafal. Ayat-ayat yang sudah berlalu kepada kita, dihafalkan. Seperti sekarang ya, kita tauhid. Jadi anda sekarang kalau menghafal matan, kalau Syekh Muhammad Wahab, kita tauhid. Ya, selesai. Kalau baru sampai itu dibahas. Nanti lainnya, tambahan selanjutnya. Terus. Bagaimana kaidah menentukan bahwa mihrab atau menara masjid adalah bid'ah, sedangkan penggunaan pengeras suara untuk masjid bukan bid'ah? Mohon penjelasan. Baik. Ini beda dua perkara ini. Kalau mihrab dan masjid tidak masuk, tidak ada dalil umum yang menyatakan di syariatnya mihrab dan menara. Adapun pengeras suara ada dalil umum dalam masalah itu. Dalil umum, walaupun tidak ada nafsu tentunya tentang mikrofon. Nah, seperti hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang la yasma'u mada sautil muadzin la insun wala jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun, tidak satu pun yang mendengar suara muadzin. Apakah yang mendengarnya jin, manusia, sampai segala sesuatu, binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, seterusnya, tembok-temboknya, mendengarnya, kecuali akan mempersesikan pada hari kiamat. Maka kaidahnya, semakin suara muadzin terdengar, maka semakin besar pahalanya. Oleh karena kita caranya itu. Seandainya ada cara lain untuk menyampaikan hal ini, pakai alat itu. Dan juga dari fungsi azan apanya apa? Dari kata lilan, pengumuman.
apakah dikatakan pengumuman kalau dalam masjid berteriak? Terdengar oleh orang. Maka buat satu alat untuk maka mikrofon ini masuk dalam kategori dalil umum. Paham ini? Sama seperti mengumpulkan mushaf di zaman Utsman. Apa dalilnya? Masuk dalam dalil umum. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menjaga Al-Quran dan kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Masuk dalam dalil umum. Ada mihrab dan menara masjid, tidak ada dalil umum yang menerangkan tentang itu. Masjid itu tempat ibadah, dan tempat ibadah semua berkaitan dalam perkara ibadah harus ikhlas dan dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan masjidnya Rasulullah dari mihrabnya tidak ada menara masjidnya. Nah, kalau ada yang mengatakan ini masalihul mursalah, artinya wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan pada maslahat. Seperti mihrab katanya. Ini kan mihrab sekarang masalihul mursalah. Kenapa? Karena mihrab ini dibutuhkan untuk menentukan ada masuk masjid, untuk menentukan kiblat langsung lihat mihrabnya. Oh ini kiblat. Ini katanya masalah mursalah, ada masalahnya. Butuhlah menara katanya. Untuk azan di situ. Masalah mursalah. Kita katakan masalihul mursalah itu boleh ditempuh kalau tidak ada cara lain yang sesuai dengan sunnah. Sekarang kalau hanya sekedar untuk menentukan kiblat, apakah ada cara lain yang sesuai dengan sunnah? Dengan menggunakan kecuali dengan menggunakan mihrab? Banyak. Misalnya dia lengkungkan sedikit saja, masuk sedikit. Saya bukan dalam bentuk mihrab. Tapi minimal dia taruh sutra di situ, ya kan, di tempat imam. Walaupun dari mihrab orang sudah tahu itu tempat imam, itu sutranya. Ya kan, banyak cara untuk menentukan kiblat. Butuh menara. Kalau rasanya hanya sekedar untuk untuk pasang mikrofon di atasnya sebagai tangga besar, tidak perlu pasang di menara, pasang di atas masjid saja. Nah, ini tidak ada perkara yang bolehkannya. Perkara beda. Bahkan mihrab dan masjid dan menara masjid termasuk tazayyun, menghiasi masjid. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Menghiasi masjid pada perkara yang tidak dibutuhkan. Allah. Saya pernah membaca buku Ighathatul Lahfan karya Ibnu Qayyim rahimahullah tentang 10 macam bidah atau was-was dalam masalah buang air kecil. Mohon penjelasannya. Allah, saya belum membaca kitab ini. 10 macam bidah atau was-was dalam masalah buang air kecil. Maksudnya saya pernah membaca buku, sudah pernah membaca kitabnya. Baca aja kembali. Saya tambah jelas. Kalau saya belum membacanya. Allah. Bagaimana jika ada yang membahas tauhid hakimiyah, walaupun tidak membaginya menjadi tauhid yang keempat, selain rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi tauhid ini masuk dalam rububiyah. Tauhid hakimiyah memang masuk dalam tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat, sesuai kata Syekh bin Baz. Cuma kalau membahas tersendiri, membahas buat pengajian sendiri tauhid hakimiyah atau ketika membahas tauhid hakimiyah sendiri, ini pembagian tidak ada. Kalau dikeluarkan sendiri tauhid hakimiyah, walaupun tadi katanya tauhid terbagi menjadi berapa? Kalau menurut saya jadi 3. Pendapat jumhur ulama, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dia bahas tauhid hakimiyah. Ini asal pembahasan tauhid hakimiyah. Ini Allah Taala tidak pernah dikenal di kalangan para ulama. Kenapa? Karena semuanya masuk dalam tauhid rububiyah atau asma wa sifat. Dan ini disepakati. Tidak ada orang musyrikin mengatakan ada yang memberikan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu sebenarnya diawai orang tauhid hakimiyah. Karena musyrikin tidak pernah berkata seperti itu. Tapi ini muncul dari ini orang-orang Hizbiyah di belakangan, dari Qutbiyah, Sururiyah, Jamaah Tafsir, yang tujuannya untuk mencapai tujuannya, mengkafirkan kaum muslimin sehingga kalau begitu karena semuanya kafir, kami memegang kekuasaan. Nah, mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Jadi walaupun dia tidak membagi menjadi 4, tapi kalau dia bahas tauhid hakimiyah, dan rasanya tauhid hakimiyah dan ini di antara ciri Hizbiyah. Kalau mau tahu di antara ciri tanda mengenali Hizbiyah, dia membahas tauhid hakimiyah. Itu di antara ciri. Karena para ulama ahli sunnah zaman ini, lihat karang-karang mereka, cara-cara kitab mereka, tidak ada masalah tauhid hakimiyah. Karena masalah tauhid rububiyah tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar. Diakui oleh semua kaum muslimin. Nah, apakah menjawab salamnya dalam salat? Pada saat sedang salat sunnah di rumah, apa yang harus dilakukan pada saat ada tamu yang datang memberi salam? Apakah menjawab salamnya dalam salat atau menunda sampai habis salat? Kalau dalam salat tidak boleh menjawab salam. Yang boleh dilakukan hanya berisyarat, mengangkat tangannya. Tapi tidak dilihat oleh orang di luar tentunya.
Maka di sini ditunda sampai habis sholat. Sebagaimana perbuatan Rasulullah. Sekedar menyatakan saja hadis yang masyhur. Rasulullah katanya sholat, kemudian ada orang minta ketuk-ketuk pintu, kemudian Rasulullah bukakan pintu, kemudian kembali sholat. Itu hadisnya lemah. Bagaimana hukum emas melingkar bagi wanita? Ini khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Cuma nas-nas umum menunjukkan bolehnya pakai. Walaupun para ulama, saya Syalbani melarang emas melingkar tersebut. Cuma Allah dari tentang masalah perhiasan umum dan pembahasan tentangnya lebih lengkap di tempat yang lain. Apa kalau kita takut terhadap sesuatu? Misalnya takut gelap, takut dengan jin dan syaitan, berarti kita berbuat syirik karena takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut pada gelap atau takut pada jin dan syaitan, ini secara umum tidak bisa dikategorikan dalam bentuk tauhid takut tabiat. Kenapa? Karena tabiatnya manusia tidak takut pada perkara gelap dan jin dan syaitan. Tabiat. Maka Nabi Adam bergaul dengan iblis. Asalnya memang manusia tidak takut dengan secara tabiat, tidak takut pada jin. Rasulullah bergaul dengan jin. Nah, tidak ada asalnya. Dan takut gelap, kalau kita anak dari kecil kita biasakan kita takut gelap, tidak akan takut pada gelap. Menunjukkan bukan fitrah yang takut pada gelap. Nanti dipertakut-takuti, baru takut ketika besar. Atau jin dan syaitan. Nanti dipertakut-takuti syaitan, baru takut syaitan. Tapi kalau tidak pernah diperkenalkan dengan syaitan, atau dikatakan syaitan itu musuh, syaitan itu lemah, kamu jangan takut padanya, dia akan berani. Nah, ketika dia besar, sampai dewasa dan seterusnya. Nah, ini tidak lain karena pengaruh pendidikan atau apa yang dia lihat dari media-media. Baik. Cuma takut seperti ini terbagi menjadi dua. Kalau takutnya, kalau takut pada gelap dan takut pada jin, ada dua perkara. Yang pertama, kalau takut pada gelapnya karena gelap, atau takut karena jinnya karena dia jin, ini Allah alam minimal bisa masuk dalam takut maksiat. Atau kalau berlebihan bisa masuk dalam perkara kesyirikan, terutama takut pada jin ini. Kalau takut pada jinnya, takut pada gelapnya. Tapi karena takut dengan suatu apa yang terjadi di balik gelap, bisa masuk dalam jalan yang gelap ya, takut ada binatang buas. Karena gelapnya. Sehingga takut ini, takut karena ini, karena gelapnya. Saya bukan takut karena gelap, tapi takut akan sesuatu yang terjadi yang bisa membahayakan dia gara-gara gelap, atau sesuatu yang terjadi di balik gelap tersebut. Makin takut tabiat. Dibolehkan. Atau takut pada jin gara-gara kalau muncul nanti rupanya seperti ini. Hari ini takut gara-gara dia halalkan rupa yang seperti ini. Yang ngeri. Ini juga Allah alam bisa masuk dalam takut tabiat. Tapi asalnya kita katakan takut tabiat, jin itu bukan takut tabiat. Dari mana dia lihat jin? Dia pernah lihat langsung atau sekedar lihat penggambaran di televisi misalnya? Dari mana dia tahu jin itu bentuknya menyeramkan misalnya? Kecuali kalau tidak pernah lihat, ya mungkin. Nah, cuma asal perkataan tadi tidak boleh. Takut pada jin. Adapun takut karena jangan sampai nampak rupanya macam-macam, ini takut tabiat. Takutnya gara-gara rupanya, bukan takut gara-gara jinnya, tapi karena rupanya. Ini takut tabiat. Apa kita boleh melaknat wanita yang berpakaian tapi telanjang? Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW. Dan bagaimana bila dikaitkan tentang larangan untuk melaknat orang yang belum mati? Saya laknat terbagi menjadi dua. Ada laknat umum dan ada laknat ta'yin namanya. Laknat umum itu melaknat secara umum, melaknat orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini secara umum. Misalnya kita katakan laknat Allah kepada orang-orang kafir secara umum. Laknat Allah kepada orang-orang mencuri secara umum. Ada Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang-orang yang mencuri. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Nah, pelukis, fotografer secara umum. Tapi kalau orang per orangnya, tetangga saya ini tukang fotografer, lagi melaknat Allah. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya laknat ta'yin, menentukan orangnya. Atau samping rumah kita ada orang Nasrani, kita katakan kamu itu dia ini mendapatkan laknat Allah. Ta'yin orangnya, tidak boleh. Karena lain melaknat orang kafir, tidak boleh sepanjang dia masih hidup. Nah, maka seperti sekarang orang-orang Hizbiyah laknat Gus, laknat ini, laknat pemimpinnya orang-orang ini tidak boleh. Karena dia masih hidup.
Siapa tahu dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena laknat artinya kamu jauhkan dia dari rahmat Allah, atau kamu yang menentukan rahmat Allah sampai kepada dia atau tidak. Nah, maka laknat, kalau laknat secara umum boleh berlaku untuk orang kafir atau orang muslim yang berbuat maksiat seperti ini. Allah melaknat suruh misalnya pakai wanita yang berpakaian seksi secara umum. Tapi orang per orang tidak boleh. Seperti itu. Baik. Apakah jilbab wanita yang batasnya di atas lutut sudah syar'i? Yang jelas menutupi seluruh tubuh, tidak berbentuk dan tidak ketat dan tidak transparan, sudah cukup insyaallah taala. Tidak menampakkan tangannya. Apakah dibolehkan jilbab yang dibordir dan jilbab yang warnanya selain warna gelap, misalnya hijau atau krem? Wallahu alam, dalam masalah ini masuk dalam kategori zina, perhiasan. Dan dalam ayat dikatakan dilarang menampakkan zina illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu pakaian keseharian. Kalau sudah ada bordiran-bordirannya dan warna-warna yang menarik pandangan, nah makanya tidak boleh. Karena masuk dalam unsur zina, perhiasan yang sudah keluar dari unsur jilbab dan hijab. Hijab asalnya untuk menjaga dirinya. Dalika alla yu'daina wala dalika adna yurafna wala yu'daina. Mereka pakai jilbab agar lebih mudah dikenali dan agar tidak diganggu. Justru dengan berpakaian dengan model seperti itu, dengan ada bordiran dan seterusnya, ini justru mengharuskan seorang untuk melihatnya. Nah, jadi Allah alam, ini masuk dalam bentuk zina, dalam pakaian ini tidak diperbolehkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Sayyid Sabiq? Apakah beliau juga seorang ulama salaf? Bagaimana kitabnya fikih sunnah? Minta tolong memberikan tips agar tidak bosan jenuh dalam beriman dan beramal. Saya bertanya. Dan Sayyid Sabiq, saya tidak mengetahui tentang akidahnya, Allah alam. Tentang kitabnya fikih sunnah, di dalamnya beberapa bentuk penyelisihan dalam ittiba, bentuk taklid dan ada bentuk talbis kepada kaum muslimin dalam masalah hadis. Lihat bantahnya Syekh Albani sama Al-Minnah. Jadi saya sarankan kalau membaca fikih sunnah jangan sendiri, jangan pakai saja, gandengkan dengan Tamamul Minnah karya Syekh Albani. Itu akan sangat bermanfaat. Nah, kalau saya sabi saja fikih sunnah, ini akan banyak tergelincir. Karena banyak pendapat-pendapatnya yang fanatik dan menjadi hadis yang sahih dan juga ada bentuk talbis. Kadang hadisnya sahih dia gambarkan secara lemah karena untuk mendukung mazhabnya. Kadang hadisnya lemah disahihkan. Dan seterusnya. Baik. Apa yang maksud dengan mazhab Al-Hanafiyah? Al-Hanafiyah yang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Walaupun mazhab ini bukan para imam yang membuatnya, cuma ini istilah yang berkembang di belakangan. Yaitu semua orang dikatakan Hanafiyah, tak kalah metode belajarnya dari kitab-kitab Hanafiyah. Dari kecil dia pelajari kitab-kitab Abu Hanifah, maka dinamakan dia Hanafiyah. Jadi dia bukan kelompok khusus atau ada lembaga khusus ketuanya Abu Hanifah. Bukan. Tapi ini adalah istilah yang diberikan oleh ulama belakangan untuk lebih mengenali. Jika ada dua orang sama-sama, satunya Maliki, satunya Syafi'i. Dikatakan suami menyimpulkan Al-Maliki. Oh, orang yang ini yang diinginkan, bukan orang yang ini. Seperti di Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena kebanyakan kitab-kitabnya Syafi'i. Fathul Bari, Syarah Muslim An-Nawawi misalnya. Kitab-kitab yang Nawawi di zaman sekarang banyak dikenal oleh ulama orang yang dianggap berilmu di Indonesia. Nah, adakah cabang-cabang dari mazhab tersebut? Allah tentang mazhab Al-Hanafiyah, tentang cabang-cabangnya. Cuman kalau saya mazhab tertentu seluruhnya, ini tidak ada cabang-cabangnya. Jelas, saya katakan tadi bukan bentuk ajaran tertentu, bukan bentuk kelompok tertentu, bukan mazhab tertentu dalam Islam, tapi dia sekedar tadi sebagai ta'rif. Bahwasanya si fulan ini belajar dari kecil lewat buku-bukunya Abu Hanifah, maka dinamakan dia Hanifiyah. Seperti yang Nawawi dikatakan Syafi'iyah. Kenapa? Karena buku-buku yang beliau ajar, yang beliau pelajari itu dalam mazhab Syafi'iyah, dan kebanyakan pendapat beliau ikut dengan pendapat Syafi'i. Kebanyakannya, walaupun tidak 100%. Ada yang beliau membantah Imam Syafi'i. Nah, jadi bukan seperti yang dihalkan. Apa betul ada darinya dilarang mengikat rambut saat salat? Makruh mengikat rambut dalam salat. Umirtu an asjuda ala sabati a'zam wa alla akuffa sya'run wala saban. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Saya diperintahkan sujud dari 7 tulang dan dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian.
dilarang untuk mengikat rambut dan menggulung pakaian. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Apa kalimat ini tidak sama dengan ungkapan orang-orang Qadariyah yang disebutkan tadi? Yaitu yang baik datangnya dari Allah dan yang jelek datangnya dari saya. Tidak sama. Lain. Kalau perkataan itu yang baik datangnya dari Allah, maksudnya Allah menciptakan, Allah menetapkan juga dari kenikmatan Allah. Kalau kejelekan dari saya, maksudnya Allah yang ciptakan kejelekan tersebut, tapi dengan sebab gara-gara saya. Masa kita yang berbuat kita sandarkan kepada Allah? Tidak kan? Kita yang berbuat, tapi kalau menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disandarkan ini kejelekan dan kebodohan dari diri saya, maksudnya saya sebabnya. Saya mengeluarkannya. Tapi saya menciptakan kebodohan itu, saya menciptakan perbuatan saya, Allah. Nah, adapun Qadariyah tidak, asalnya memang tidak ada hubungannya. Perbuatan jelek saya ini tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ciptakan, saya yang adakan. Beda. Dan kalimat hikmah ini dari ini kalimat yang benar dan kalimat penuh hikmah dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini salah satu pertanyaan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud. Apakah boleh seorang dalam melaksanakan suatu praktek peradilan berperan sebagai saksi yang diambil sumpahnya oleh seorang yang berperan sebagai juru sumpah dengan menggunakan Al-Quran, dan saksi tersebut bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, sementara mereka hanyalah mencontohkan satu kasus yang pernah terjadi dalam satu persidangan. Nah, sebelumnya bentuk-bentuk seperti itu peradilan itu hukum tawud, tidak dikenal dalam syariat Islam dan tidak diperbolehkan kecuali darurat. Misalnya dia terpaksa harus ikut pengadilan karena berkaitan dengan kursusnya dia sendiri, mau selesaikan dengan syariat tidak akan selesai karena di Indonesia tidak ada, harus terpaksa ikut pengadilan. Atau dia jadi penjahatnya, diproses dengan peradilan. Tidak boleh dia mengatakan, oh saya mau diproses dengan syariat karena saya orang Islam. Tidak boleh, karena di Indonesia peradilan. Nah, terpaksa seperti itu maka tidak apa-apa. Tapi asalnya tidak boleh, apalagi kalau sekedar jantung-jantungan. Nah, ini dari bentuk sinetron yang terlarang. Yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum tamsil, hukum sinetron, hukum drama. Ini dari bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan seperti ini. Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Tentang apa sekarang rahasia ilahi dan lain-lainnya. Saya adapun bersumpah dengan menggunakan Al-Quran, wallahu a'lam boleh. Karena Al-Quran dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan boleh bersumpah dengan menggunakan sifat Allah. Seperti iblis tadi, "Fa bi izzatika", demi keperkasaanmu. Bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap politik terhadap ikhtilaf ulama tentang hukum emas yang meningkat? Yakinnya kemana? Kalau dia yakini pendapatnya boleh, maka dia boleh beramal dengannya. Kalau yang dia yakin tidak boleh, maka tidak dilaksanakan. Dia tanya saya terhadap orang alim yang dia yakini dan dia percaya ilmunya, kapan alim itu menjawab sesuatu, maka dia amalkan dengannya. Insyaallah tidak termasuk taklid. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Karena dia tidak tahu, dia tanya kepada orang yang berilmu. Dan kalau keluar jawaban, wajib dia ikuti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, adapun tips agar tidak bosan dan juga dalam beramal dengan ilmu, insyaallah di tempat lain. Nah, wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.